lihat dari fasadnya, dari hooknya itu kita pakai material yang lumayan natural juga, tapi tetap ikonik lah istilahnya, dan juga kita pakai pencahayaan biar tetap homey dan juga bisa dinikmati oleh pemiliknya. Jadi kita mungkin tidak berpikir untuk menjadi sebuah portofolio pribadi, tapi kita berjalan atau bergerak dari keinginan atau referensi klien itu sendiri. Ada nggak sih ruangan atau bagian rumah yang kalian paling suka gitu? Halo pemirsa Mahira, selamat datang di konten podcast Mahira Arsitek. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek yang dikerjakan oleh Mahira yang bernama RP House yang berlokasi di Peak atau Pantai Indah Kapuk. Kali ini sudah kedatangan Blidipa selaku arsitek dan juga Daniel selaku desainer. Apa kabar? Halo, Nanda. Kita ketemu lagi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung bertanya, dimulai dari tentunya request dari klien. Kira-kira dalam pengerjaan proyek RP House ini ada request klien yang spesial nggak sih? Oke, jadi mungkin sedikit cerita dulu di awal. Untuk RP House ini, klien datang dengan keinginan yang agak unik dan berbeda. Jadi seperti biasa, sistem kerja kami atau kita di Mahira kan selalu base itu dari referensi klien atau inspirasi dari klien. Jadi di sini klien datang dengan membawa keinginan tampilan rumah yang berbeda, karena kebetulan juga lahan klien ini ada di Hook, yang dimana biasanya keunggulan lahan di Hook itu tentunya bangunan rumahnya eye-catching, karena dia memiliki dua fasad yang bisa dinikmati oleh orang banyak, orang yang lewat mungkin atau orang sekitarnya. Jadi klien menginginkan gimana rumahnya itu menjadi main attention, dia merasa bahwa rumahnya ini menjadi pusat perhatian lah, intinya seperti itu. Nah, mungkin agak sedikit narsis ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu kan tantangan juga untuk kita. Nah, dari sana dia menginginkan tampilan yang futuristik. Jadi membawa referensi tampilan yang futuristik, bentuknya ada miring, ada agak sedikit luncing dan lain sebagainya. Dan untuk RP House ini juga lahannya itu berdiri di lebar lahan 22 meter kali 24 meter. Untuk luas bangunannya sendiri ada di 731 meter. Nah, selain permintaan yang tadi stylenya futuristik, ada juga permintaan yang cukup kompleks ini, yaitu kebutuhan ruang. Oke. Jadi tadi ada keunggulan dari sisi lahan Hook itu tentunya menjadi eye-catching, menjadi pusat perhatian, tapi juga ada sisi negatif sebenarnya di lahan Hook ini, karena garis sempadan bangunannya atau GSB-nya itu setback-nya lumayan besar atau lebar. Jadi dua sisi yang kena, yang dimana lahan kita tidak bisa pergunakan keseluruhan. Jadi benar-benar sisi samping juga mundur, sisi depan juga mundur. Nah, di situ lahan jadi lumayan agak, lahan atau area yang bisa terbangun itu tidak terlalu luas, dengan request ingin menampung 5-6 mobil, lalu kamarnya ada 4. Jadi dari situ kita mencoba mendesain apa yang diinginkan klien, kita membentuk layoutnya, dipikirkan dari awal, dan terbentuklah rumah yang kita rancang menjadi 3 lantai. Oke, salah satu hal yang cukup menarik tadi aku dengar dan aku lihat juga desainnya dari RP House ini sangat futuristik banget ya, benar kata Blidipa, ini benar-benar eye-catching, apalagi lokasinya di Hook. Ya. Tapi menurut aku untuk ukuran rumah ini emang benar-benar megah dan mewah banget sih. Benar. Ada satu hal yang menarik perhatian aku, kira-kira apa upaya kalian untuk tetap bikin rumah yang se-futuristik ini tetap terasa homey gitu? Nah, konsep futuristik dari RP House ini itu lumayan menarik ya. Dan untuk menyelaraskan konsep futuristik agar bisa tetap nyaman ataupun hangat ataupun istilah homey itu merupakan salah satu tantangan juga buat tim Mahira ya. Nah, dari situ kita come up with a lot of alternative design juga. Kita banyak penyesuaian material. Jadi kalau kita lihat dari fasadnya, dari hooknya itu kita pakai material yang lumayan natural juga, tapi tetap ikonik lah istilahnya. Dan juga kita pakai pencahayaan biar tetap homey dan juga bisa dinikmati oleh pemiliknya. Oke, ini menarik banget ya. Selain itu ada tantangan lain lagi nggak sih dalam pengerjaan RP House ini? Oke, sebenarnya melanjutkan tadi istilah homey, jadi base-nya kita untuk RP House ini, walaupun dari segi tampilan luar dia itu futuristik, tapi sebenarnya dari dalam, dari segi layout, itu benar-benar layout yang kita bentuk atau kita desain istilahnya tidak mengikuti bentuk fasadnya, tidak miring atau yang bentuknya aneh-aneh, tapi pure benar-benar kotak seperti biasanya. Jadi ruang-ruang itu tetap maksimal dari segi luasan, dari segi fungsi dan kebutuhan itu tetap maksimal. Oh ya, mungkin dari tadi kita bahas layout, jadi mungkin ada sedikit request klien yang berbeda, yang dimana biasanya kebiasaan kami
Kalau rumah di hook itu biasanya klien menginginkan kamar utama tentunya di posisi hook agar dia memiliki dua view keluar yang bisa dinikmati. Cuma di sini klien menginginkan bahwa kamar itu di sisi belakang dan memiliki view kolam atau langsung dapat mengakses kolam renang. Nah, itu sedikit perbedaan untuk pada proyek ini. Jadi tentunya kita sesuaikan hal tersebut karena tentunya dalam hal mendesain kalau kita di Mahira ya. Jadi kita mungkin tidak berpikir untuk menjadi sebuah portofolio pribadi, tapi kita berjalan atau bergerak dari keinginan atau referensi klien itu sendiri. Jadi di mana klien menginginkan sesuatu, kita terjemahkan dalam bentuk desain dan gambar sehingga antara kita sebagai arsitek dan juga klien sebagai konsumen sama-sama istilahnya win-win solution atau sama-sama happy lah dengan hasilnya kayak gitu sih. Oke, jadi pemirsa Mahira ini menarik banget ya, karena memang kadang klien itu datang dengan referensi yang mungkin perlu dibantu oleh tim arsitek untuk bisa menerjemahkan keinginannya, tapi tetap bisa mengakomodir kebutuhannya dia untuk hunian. Ini menarik. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus ini aku pengen tahu dari perspektif masing-masing ya. Ada nggak sih ruangan atau bagian rumah yang kalian paling suka gitu? Dari siapa dulu nih mungkin? Mungkin Daniel dulu. Oke, Daniel dulu. Nah, kalau aku sih tentunya bagian dari kolam renangnya, karena di situ kita bisa enjoy fasadnya yang futuristik banget, dan kemudian kita juga bisa connect sama nature nih di situ, karena dari Mahira kita memainkan beberapa vegetasi pada area kolamnya. Mungkin itu sih, Kak. Oh, kalau misalnya dari Blidipa sendiri? Kalau dari aku pribadi itu mungkin ke ruang kerja ya. Karena kayak tadi aku mention itu biasanya kita meletakkan di area hook itu adalah kamar tidur utama, cuman karena sesuai dengan request klien menginginkan kamar tidur itu di belakang, punya akses kolam renang. Jadi aku merubah posisi itu menjadi ruang kerjalah yang ada di hook. Tapi kenapa itu menjadi favoritku? Karena aku kebayang mungkin arsitek akan sering atau memikirkan di saat mereka punya rumah pribadi pasti ada ruang kerja di rumahnya. Itu aku yakin sekali. Jadi aku membayangkanku as arsitek punya ruang kerja di hook di mana kita kerja dengan penuh referensi, inspirasi, pokoknya mencari inspirasi yang fresh lah intinya. Dengan memiliki pandangan atau view keluar yang lumayan luas. Itu menurutku sih akan nyaman sekali ya. Jadi kalau dari aku pribadi mungkin ruang kerja akan jadi area favorit. Oke, jadi dari Daniel dan Blidipa juga sepakat ya ruangan favoritnya adalah ruangan yang bisa memberikan tampilan visual baik dari segi rumahnya sendiri ataupun dari segi lingkungan sekitar di RP House ini. Jadi itu dia pemirsa Mahira bincang-bincang kali ini soal salah satu proyek yang ditangani yakni RP House. Jika pemirsa Mahira ingin mendesain rumah modern bersama Mahira Arkitek, jangan ragu untuk konsultasikan dan hubungi kontak person yang ada di bio Instagram kami. Sampai jumpa di konten berikutnya.